Shalom, selamat sahabat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada pada saat ini. Senang sekali pada sahabat ini kita kembali dapat bersama-sama untuk memulai pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Pada kesempatan ini dalam acara diskusi sekolah sahabat kita, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Selamat sahabat Bapak Pendeta. Selamat sahabat Pendeta Jenry Lumele. Nah, mungkin pendeta boleh memperkenalkan diri sedikit kepada pemirsa Hope Channel. Oke, baiklah. Shalom, selamat sahabat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Friendly Ginting, dan puji Tuhan pada saat ini saya melayani umat-umat Tuhan di daerah Kutai Barat, tepatnya di 3 kecamatan, Kecamatan Siluk Ngurai, Kecamatan Jempang, dan Kecamatan Bongan. Senang boleh bergabung dengan ibu-ibu, bapak-bapak di acara Sekolah Sabat di hari Sabat ini. Oke, terima kasih untuk perkenalannya Pak Pendeta. Oke, kita akan tiba pada pelajaran Sekolah Sabat kita pada pelajaran yang ke-11 dengan judul Yesus Penulis dan Penyempurna Iman Kita. Tapi sebelum kita belajar sama-sama Pendeta, mungkin kita berdoa dulu ya. Kita memohon tuntunan Roh Kudus menjadi bagian kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami akan sama-sama untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan akan memberkati kami, biarlah hikmat akal dari surga Tuhan akan curahkan kepada kami. Berdoa juga kepada seluruh pemirsa Hope Channel yang mendengarkan diskusi sekolah sahabat ini, biarlah melalui pelajaran ini maka iman kami semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Pak Pendeta, di dalam pelajaran kita yang ke-11 kita punya judul yang sangat menarik ya. Judulnya Yesus Penulis dan Penyempurna Iman Kita ya. Dan ayat tema kita dari dalam Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Luar biasa ya ketika kita melihat dari ayat tema kita pada hari Sabat ini. Jadi mungkin ini juga merupakan sebuah garis besar ya tentang pelajaran sekolah Sabat kita. Saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta untuk pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini ya. Pak Pendeta, karena kita banyak belajar nanti tentang iman, mungkin Pendeta boleh menerangkan tentang apa itu pengertian dari iman supaya kita bisa membuka pikiran kita tentang iman ini. Kira-kira bagaimana pengertian dari iman ini? Oke, baiklah Pendeta Jenril dan Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika kita berbicara tentang iman, sudah pasti iman ini merupakan karakteristik dari kita umat-umat Tuhan ya. Semua masyarakat atau umat-umat yang beragama ya, maka mereka selalu akan berbicara tentang iman. Dan saya pasti tahu bahwa Bapak Ibu sekalian sudah tahu juga apa pengertian dari iman ya. Tetapi kita kembali melihat apa sebenarnya pengertian dari iman menurut pelajaran sekolah sahabat kita dan menurut Alkitab yang telah diberikan kepada kita, yang dituliskan oleh para nabi dan para hamba-hamba Tuhan. Kalau kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 1, mungkin Pendeta Jenry boleh bacakan dalam Ibrani 11 ayat 1, pengertian dari iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, terima kasih ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Saya kembali ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi iman ini adalah bentuk ataupun keyakinan rasa percaya kita kepada janji Allah, meskipun kadangkala apa yang dijanjikan itu belum kita lihat dan kita percaya terhadap janji Tuhan,
dan terhadap firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Ya, kira-kira seperti itulah pengertian dari iman. Ya, saya teringat dengan lagu rohani yang sering kita dengarkan, pendeta ya. Walaupun ku tak dapat melihat, ya, dia tetap mempercayai akan janji Tuhan. Ya, kira-kira seperti itulah iman. Apa yang belum kita lihat, tetapi kita percaya akan janji Tuhan dan firman yang telah disampaikan kepada kita. Oke, melanjutkan tadi dari pengertian iman yang pendeta telah sampaikan. Sebuah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kan, bahwa kita punya iman kepada Tuhan karena kita membaca dari firman Tuhan, ya, dari Alkitab yang saat ini kita pegang, yang merupakan dasar iman kita. Iya, bukan dari dongeng atau bukan dari hayalan-hayalan yang lain, ya. Iya, betul. Ini pertanyaan, kira-kira bagaimana cara kita mengimani firman Tuhan dan bagaimana cara pemenuhannya di dalam kehidupan kita. Mungkin pendeta boleh memberikan tanggapan mengenai hal ini. Baik, pendeta. Ya, jadi berbicara tentang iman, ya kita juga akan mengulik ataupun kita mungkin bertanya, ya, iman. Ya, saya sudah tahu apa arti iman, dan sekarang bagaimana saya mengimani sesuatu yang tidak saya lihat, dan bagaimana cara saya untuk menerima janji dari iman saya kepada Yesus ataupun iman saya kepada firman Tuhan yang telah disampaikan kepada saya. Ketika kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 14 ayat 12, ya, dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus dan iman kepada Yesus. Iman itu bukanlah tergantung cuaca, tergantung situasi ataupun tergantung waktu, ya. Ya, kadangkala kita pagi ini ya percaya, ya, nanti siang kalau sudah lapar tidak percaya, ya, berbeda situasinya, ya. Tetapi firman Tuhan katakan sebagai umat-umat Tuhan di dalam mengimani akan firman Tuhan, yang pertama maka kita harus memegang teguh akan iman yang telah diberikan pada kita, ya, sesuai dengan Ibrani 10 ayat 35 sampai 39, ya. Kita harus memegang teguh terlebih dahulu iman itu. Kita tahu apa itu iman, lalu kita pegang teguh, ya. Saya teringat dengan sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Ini bukan cerita yang benar, ya, pendeta, ya. Jadi suatu kali ini hanya sebuah ilustrasi untuk kita boleh mengambil aplikasi di dalamnya. Ini bukan kenyataan, ya. Suatu kali datanglah angin yang sepoi-sepoi bertemu dengan angin yang sangat keras. Lalu angin keras ini menantang angin ribut ini. Ya, kebetulan pada saat itu ada seekor monyet di ujung pohon kelapa. Dia mau mengambil buah kelapa. Lalu angin keras ini berkata kepada angin yang sepoi-sepoi ini, ya, saya mau melihat kehebatanmu, ya. Saya ini adalah angin yang paling hebat karena saya ini angin keras, ya. Lalu dia katakan di depan kita ini ada monyet yang ada di atas pohon kelapa, ya. Kita berdua akan bertanding siapa yang bisa menjatuhkan monyet ini, maka dia adalah angin yang paling hebat. Lalu datanglah angin yang keras ini dengan percaya dirinya, ya, dia goncang itu pohon kelapa dengan angin yang sangat keras dan membuat monyet ini ketakutan sehingga dia memegang erat pohon tersebut, dan ketika angin ini semakin keras dia makin pegang erat pohon kelapa tersebut dan dia tidak terjatuh. Lalu pada akhirnya dia pun menyerah dan selanjutnya angin yang sepoi-sepoi. Lalu datanglah angin yang sepoi-sepoi ini, dia hembuskan secara perlahan angin ini dan monyet ini pun membuatnya merasa nyaman, ya, sama seperti kita duduk di bawah pohon kelapa di pinggir pantai, ya. Dan pada akhirnya ketika angin sepoi-sepoi ini membuat monyet ini nyaman dan akhirnya dia pun tertidur dan dia melepaskan pegangannya dan dia terjatuh dari pohon kelapa tersebut dan menanglah angin sepoi-sepoi. Ya, demikian juga dengan memelihara iman kita, ya. Kenapa sampai ada tantangan yang kita harus alami sebagai umat Tuhan? Harus ada pergumulan, ujian yang kita harus alami, ya, agar kita memegang teguh iman itu dan kita boleh melihat kuasa Tuhan dan kita tidak akan terjatuh. Dan kalau kehidupan kita hanya aman-aman saja, damai-damai saja, kita akan sama seperti monyet tersebut, kita akan tertidur di dalam kegelapan kerohanian dan kita akan terjatuh,
dan tidak melihat lagi kuasa Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu pertama kita harus pegang teguh iman kita. Lalu yang kedua, ya sudah jelas Wahyu 14 ayat 12 tadi katakan kita harus tekun, ya bukan hanya pagi saja, bukan hanya sore, bukan hanya malam, ya dalam segala situasi, situasi duka ataupun duka, dalam setiap waktu, setiap jam, setiap menit dan setiap detik, ya kita harus tekun memegang iman kita ataupun percaya kepada janji Tuhan. Setelah kita tekun dan melakukan janji Tuhan itu, maka kita akan menerima janji Tuhan yang begitu indah dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, begitulah yang disampaikan oleh firman Tuhan, pendeta, ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus hidup oleh iman, hidup oleh percaya, bukan dengan pemikiran kita sendiri, sehingga kita tidak akan terjatuh dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji Demikian, pendeta. Tuhan. Luar biasa sekali ya untuk tambahan dan juga ilustrasi tadi yang telah pendeta sampaikan. Di dalam pelajaran kita, ketika kita banyak berbicara tentang iman, maka kita akan tiba pada tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ya, di sini banyak tokoh-tokoh iman, tapi saya tertarik untuk salah seorang tokoh yang bernama Abraham. Ya, sering dikatakan di dalam umat Kristen, Abraham adalah bapa segala orang percaya. Ya, dikatakan demikian. Nah, ketika kita melihat bahwa Abraham inilah adalah bapa segala orang percaya, maka ada iman yang ditunjukkan Abraham di dalam kehidupannya. Mungkin pendeta boleh menjelaskan kepada kita tentang apa sih iman yang Abraham tunjukkan di dalam kehidupannya sehingga dia disebutkan sebagai bapa segala orang percaya. Oke, baik pendeta, ya. Jadi Abraham ini sebelumnya namanya adalah Abram, ya. Betul, ya. Abram. Sebelum dia keluar dari tanah Ur-Kasdim, ya, dia berasal dari tanah Ur-Kasdim. Ya, ketika kita membaca Alkitab kita dalam Kejadian 21 ayat 12 dan 13, ya, dan dalam Kejadian 12 sampai pasalnya yang ke-21, ya, di sana kita melihat perjalanan dari Abraham. Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah Ur-Kasdim. Ya, dijelaskan, aku akan menyediakan sebuah tempat tinggal bagimu, ya. Masih kata akan. Belum detail info yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham pada saat itu? Dia mengimani apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dia percaya kepada Tuhan apa yang diperintahkan oleh Tuhan padanya, dan dia pergi bersama dengan keluarganya, bersama dengan keponakannya Lot juga, ya, bersama dengan para budak-budaknya pada saat itu. Dia pergi meninggalkan Ur-Kasdim untuk ke tempat yang Tuhan telah sediakan kepadanya, walaupun dia pada saat itu belum mendapatkan info detail. Ya, saya rasa kalau pendeta Lumele, ya, kalau mau pergi merantau ataupun saya suruh ke kampung saya, pendeta belum tahu kampung saya di mana, ya? Iya. Ya, kalau saya bilang pergi ke kampung saya, namanya Desa Tanjung Barus, tapi saya tidak kasih tahu berapa ongkos di sana, bagaimana situasi di sana, harus lewat dari mana. Apakah pendeta mau pergi ke sana kalau saya tidak kasih info detail? Ya, pastinya tidak, karena bisa tersesat nanti karena Ya, kita tersesat, tidak tahu ya, info di sana, karena kan. tidak tahu. Nah, apalagi mau hidup di sana kita nggak tahu kondisinya, ya pastinya tidak mau lah, ya. Oke, kalau dalam hal ini. Itulah iman luar biasa yang dimiliki oleh Abraham. Dia percaya Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu akan memberikan yang terbaik padanya di tempat yang dia telah janjikan kepadanya, ya. Sehingga Abraham pergi dan berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan ke tanah yang Tuhan telah janjikan kepadanya pada saat itu. Ya, demikian pendeta. Oke, luar biasa ya iman yang ditunjukkan Abraham. Tapi saya teringat kembali sebuah cerita dalam Alkitab mengenai Abraham kembali. Ya. Karena saya melihat di dalam cerita ini ada iman yang luar biasa. Ya, ketika Abraham di umurnya yang sudah sangat tua, dia belum punya anak. Tapi ketika di umur yang ke 100 tahun, Tuhan akhirnya memberikan dia seorang anak yang bernama Ishak. Iya, betul. Tetapi ada sebuah peristiwa kembali di mana Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, ini seperti ada kayak kontradiksi di sini. Mungkin pendeta boleh menjelaskan tentang apa sih iman yang ditunjukkan Abraham di dalam cerita ini ketika dia mengorbankan anaknya Ishak. Oke, ya, kita harus tahu terlebih dahulu latar belakang dari Abraham dan Sarah mendapatkan anaknya yaitu Ishak, ya. Kita tahu bahwa Abraham keluar dari tanah Ur-Kasdim pada umur 75 tahun. Yaitu sudah tidak produktif lagi untuk memiliki anak.
Dan Sarah pun pada saat itu dia adalah seorang wanita yang mandul ya, dan tidak bisa memiliki anak. Dan ketika mereka keluar dari tanah Ur Kasdim, Tuhan katakan, lihatlah bintang di langit, kamu tidak bisa menghitung jumlahnya, dan pasir di laut, kamu tidak bisa menghitung jumlahnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Padahal dia sudah umur 75 Udah lanjut, tahun. iya Ya. udah tua kalau Ya, bisa dibilang. dan sehingga pada saat itu Sarah membuat sebuah kecurangan ya untuk Abraham ini punya anak, menikah dengan Hagar yang adalah hamba dari Sarah, dan di umur 85 tahun Abraham akhirnya memiliki anak yaitu Ismail ya, tetapi tidak secara resmi dan tidak sesuai dengan janji Tuhan. Dan akhirnya Abraham dan Sarah mendapatkan anaknya itu Ishak di umur yang ke-100 tahun, dan Sarah pada saat itu umur 91 tahun ya. Kalau dilihat secara manusiawi ya, maka mereka ini tidak produktif lagi untuk memiliki anak ya, ataupun memiliki keturunan ya. Saya lihat ada kakek saya juga baru menikah kembali di umurnya yang ke-70 tahun ya, dan itu tidak mungkin memiliki anak lagi kalau sudah di umur 70 tahun, karena seorang wanita akan menopause pada umur 40 tahun lebih ya. Dia sudah tidak produktif lagi. Nah, tetapi ketika Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah yang tidak mungkin ataupun yang mustahil, Tuhan bisa kabulkan menjadi hal yang mungkin, dan Tuhan memberikan pemberian yang luar biasa kepada Abraham dan Sarah. Ya, dan akhirnya mereka memiliki Ishak. Namun ada sesuatu hal yang sangat kontradiksi yang disampaikan oleh pendeta Lumele tadi ya. Akhirnya Tuhan kembali meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak ya, yang adalah anak tunggal yang dia sudah nantikan selama kurang lebih 25 tahun janji Tuhan ya. Ya, dari umurnya 75 sampai umur yang 100. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham pada saat itu? Ya, dia tidak mengeluh kepada Tuhan dan dia tidak mau menolak akan perintah Tuhan pada saat itu. Dia imani dan dia pergi bersama dengan budaknya dan bersama dengan Ishak untuk mengorbankan Ishak pada saat itu. Namun ada satu hal yang dipercayai dan diimani oleh Abraham. Ya, di masa lalunya sebelum mereka memiliki anak, ya, mereka ini dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 12 sudah mati pucuk. Artinya tidak bisa memiliki anak lagi ya. Ya, tidak produktif untuk memiliki anak lagi ya, sudah matilah untuk membuat keturunan ya. Tetapi Tuhan bisa membuat kehidupan ataupun bisa memberikan keturunan kepada mereka di tengah-tengah mati pucuk mereka, ataupun mereka tidak bisa lagi memiliki keturunan, dan Tuhan memberikan jawaban yang indah kepada mereka. Dan Abraham melihat janji Tuhan di masa lalu ataupun berkat Tuhan di masa lalu, dan dia imani kembali. Ya, dia percaya, dikatakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 bahwa Abraham percaya kalaupun Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan, dia percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan Ishak kembali. Dan yang paling luar biasanya lagi, di zaman Abraham belum ada yang dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian. Ya, di zaman Yesus baru banyak ya, di zaman raja-raja juga ada ya. Dan pada saat itu belum ada. Dan inilah yang diimani oleh Abraham, dan ini merupakan sebuah iman yang sangat luar biasa. Ya, saya teringat dengan kutipan Nyonya White dalam buku Life and Sketch, dikatakan bahwa dalam tulisan ini kita tidak perlu takut terhadap masa depan kita kecuali kita melupakan akan penuntunan dan janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di masa lalu kita. Ya, jadi tidak perlu takut untuk menghadapi masa depan. Kenapa? Karena kita harus melihat kembali masa lalu kita, bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Ya, saya teringat dengan masa kuliah saya harus bergumul, berjuang, dan selalu melututkan kaki ini untuk berdoa kepada Tuhan. Karena saya berasal dari anak petani yang kurang mampu pada saat itu. Ya, tapi saya percaya sesuai dengan kutipan ini, sesuai dengan janji Tuhan, sebagaimana Abraham telah diberkati oleh Tuhan di masa lalu, saya percaya juga ya, dari SD sampai SMP Tuhan boleh menyekolahkan saya. Dan saya percaya ya selanjutnya juga Tuhan bisa menyelesaikan saya dalam tahap pendidikan saya, dan terbukti sekarang saya sudah selesai dalam pendidikan saya ya. Itu merupakan sebuah berkat yang sangat luar biasa ya. Jadi jangan takut menghadapi masa depan, menghadapi apa yang di depan kita,
Apa yang Tuhan minta, ya, kita harus imani itu, ya. Karena sama seperti berkat Tuhan di masa lalu, Tuhan juga akan menyertai kita di masa depan, dan bahkan mungkin Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih indah di masa depan kita ketika kita mengimani janji Tuhan. Demikian pendeta. Luar biasa ya pendeta ya. Jadi pengalaman iman kita yang dulu akan menolong langkah kehidupan kita yang selanjutnya Iya, ketika betul kita sekali, berjalan pendeta. bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa sekali ketika kita mempelajari tokoh iman di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ini. Saya ingin kembali kita untuk melihat lagi ada salah seorang tokoh yang luar biasa juga kalau kita belajar tentang bagaimana kehidupan imannya. Ya, dia bernama Musa. Ya, kita tahu Musa ini adalah keturunan Ibrani, tetapi dia maksudnya ditaruh orang tuanya di sungai dengan tujuan agar dia diadopsi oleh orang Mesir, dan akhirnya yang mengambil dia adalah putri Firaun, dan dia digadang-gadang akan menjadi Firaun yang selanjutnya. Tetapi kalau kita baca ceritanya, dia bukannya memilih untuk mengambil kesempatan yang luar biasa ini menjadi raja, tapi dia mau mengambil sebuah sikap untuk menderita bersama dengan umat-umat Tuhan. Nah, mungkin dalam hal ini apa iman yang Musa berikan bagi kita agar kita ikuti di dalam kehidupan kita melalui cerita ini. Mungkin pendeta boleh memberikan keterangan sedikit. Oke ya. Kita lihat Musa percaya pada yang tidak kelihatan. Iya, betul. Jadi pendeta sudah menyampaikan latar belakang dari Musa tadi ya. Yang seharusnya dia ini hidup enak di istana Firaun ya. Dia digadang-gadang akan menjadi the next Firaun yang selanjutnya ya, ataupun Firaun yang selanjutnya. Raja Mesir. Ya, Raja Mesir yang selanjutnya. Tetapi dia lebih memilih untuk menjadi pemimpin budak ya. Orang-orang Ibrani yang adalah budak orang Mesir pada saat itu. Dia lebih memilih menderita bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Sesuai dengan kitab Ibrani pasal 11 mengatakan bahwa Musa lebih memilih untuk menderita bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Ya, dan ini merupakan pengorbanan yang luar biasa dari Musa ya. Seharusnya dia bisa tenang ya, duduk ya, disuapin anggur ya. ya, Betul. disuapin Namanya makan, raja ya. dikasih ya makanan yang melimpah, apa aja yang dia minta, apapun yang dia inginkan ya bisa dikabulkan oleh orang-orang Mesir pada saat itu ya. Tetapi dia lebih memilih untuk menderita bersama-sama dengan umat Tuhan. Ya, kenapa? Ya, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa kebesaran Musa adalah ia mampu melihat melampaui janji-janji raja Mesir dan melihat ke arah yang tidak kelihatan, yaitu janji-janji Tuhan. Musa mampu melihat jauh lebih dari apa yang Raja Firaun janjikan pada saat itu, dan dia melihat janji Tuhan yang begitu luar biasa di masa depannya. Ya, dan dia mengorbankan kekayaannya ataupun ketenangannya, kedamaiannya pada saat itu bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Dan dia menarik sebuah kesimpulan bahwa tidak ada gunanya kaya secara duniawi tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Dan itu jauh lebih baik menderita bersama-sama dengan Tuhan tetapi ada Tuhan di dalamnya, dan dia akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dan inilah iman dari seorang Musa, dan buktinya ya, dia boleh mendapat janji yang lebih indah ya. Walaupun dia tidak duduk di kerajaan Mesir pada saat itu, tetapi dia sekarang berada di sorga mendapatkan kedamaian yang lebih luar biasa daripada apa yang dijanjikan oleh Raja Mesir pada saat itu ya. Jadi tantangan juga ke kita ini ya pendeta, untuk saya juga secara pribadi, apakah saya mau mengorbankan kesenangan duniawi untuk mengikut Tuhan, ataupun sering sekali saya ini mau mengorbankan kesetiaan saya, mau mengorbankan iman saya hanya untuk kesenangan duniawi ya. Jangan sampai kita terbalik dengan Musa ya, dia mau mengorbankan kesenangan duniawi dan mau menderita bersama dengan Tuhan ya. Malahan saya sering mengorbankan iman saya dan mau melakukan kesenangan duniawi ya. Jadi yang mana kita pilih itu tergantung kita, dan lebih baik untuk mengorbankan duniawi dan bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjalanan iman ya. Sudah barang tentu lebih baik itu pendeta. Luar biasa nih pendeta ya. Jadi di dalam iman kita harus ada pengorbanan yang kita berikan ya. Tapi dalam hal ini adalah pengorbanan duniawi yang harus kita korbankan. Tetapi lepas daripada itu akan ada sukacita yang jauh lebih besar,
yang Tuhan telah janjikan bagi Iya. bagi kita semua. Ya, inilah pelajaran luar biasa dari hamba Tuhan yaitu Musa itu sendiri. Ketika kita melihat tadi ada Abraham, ada Musa yang mereka merupakan bisa dibilang hamba-hamba Tuhan ya. Mereka keturunan dari Ibrani ya. Abraham sendiri adalah bapa orang Ibrani. Nah, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal ke-11 ada seorang perempuan ya, kalau bisa dibilang dalam bahasa Alkitab dia dibilang adalah orang kafir karena dia non-Yahudi. Tetapi mengapa di dalam pelajaran Ibrani pasal 11 ini kita harus melihat dia juga sebagai teladan iman. Mungkin pendeta boleh menjelaskan kisah tentang Rahab ini, mengapa dia sampai disebut sebagai teladan iman kita juga. Oke, baik ya pendeta. Ya, jadi kalau kita lihat dari pelajaran sekolah sahabat kita ini Ibrani pasal 11, tadi kan awalnya Abraham ya, dan sekarang ditutup dengan iman dari seorang perempuan yang bukan orang Ibrani Iya, ya, dia dan bahkan pelacur. dikatakan dia ini adalah seorang perempuan sundal Betul. ya. Dan di pelajaran sekolah sahabat kita dia menutup dari pahlawan-pahlawan iman ya, karena iman ya. Dan kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dan dalam Alkitab ya, Rahab ini adalah orang yang telah menyembunyikan pengintai pada saat itu supaya mereka aman, dan dia katakan nanti kalau kalian mau merobohkan tembok Yeriko ataupun kota kami ini ya, saya telah mendapatkan banyak cerita kalau kalian sudah berhasil mengalahkan raja-raja, ada kalian mengalahkan bangsa yang lain ya. Dia katakan bahwa kalian selamatkanlah saya bersama dengan orang tua saya dan keluarga saya dan sanak saudara saya ya. Iman yang luar biasa dari Rahab. Dia hanya mendengar mujizat dari Tuhan kepada orang Israel, kepada orang Ibrani pada saat itu, tetapi dia mempercayai apa yang dia dengar itu, walaupun dia tidak melihat ya pendeta ya. Dan hal ini disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di Ibrani, orang-orang Ibrani pada saat itu, karena mereka pada saat itu sedang terpuruk, harta mereka dirampas ketika mereka menerima kebenaran dan mengikut Yesus, mereka ada yang dipenjara ya. Tetapi Rasul Paulus kembali menekankan kepada mereka harus memiliki iman seperti Rahab ya, karena mereka orang Ibrani, Paulus menuliskan kepada orang-orang Ibrani pada saat itu, mereka tidak hidup lagi di zaman Yesus, mereka tidak melihat mujizat-mujizat yang disampaikan oleh Yesus. Dan Paulus menekankan kepada mereka dan kepada kita pada saat ini, walaupun kita tidak melihat, kita harus sama seperti Rahab yang hanya mendengar tetapi percaya kepada janji Tuhan dan mengimani akan janji Tuhan ya. Kita tidak melihat secara langsung mujizat yang diberikan oleh Yesus dan mujizat-mujizat yang ada di orang Israel pada saat itu perjalanan mereka menuju tanah Kanaan ya, tetapi kita harus sama seperti Rahab, walaupun penuh dengan kekurangan, ketika kita mendengar dan membaca firman Tuhan, kita harus mengimani firman Tuhan tersebut sehingga kita memperoleh keselamatan sama seperti Rahab. Ya, demikian pendeta mengenai Rahab ya. Oke, terima kasih pendeta. Pelajaran kembali luar biasa ya yang kita dapat dari kisah Rahab ini. Walaupun dia tidak melihat, dia hanya mendengar, tetapi Percaya, dia taat, dia percaya dan dia taat, dan akhirnya dia apa hasil yang dia peroleh? Dia diselamatkan. Nah, jadi biarlah ini juga dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tidak terasa kita tiba pada pelajaran kita yang terakhir ya, dengan judul Yesus penulis dan penyempurna iman kita ya. Pertanyaan terakhir untuk pendeta Friendly Ginting, kira-kira ya dikatakan bahwa Yesus adalah pendiri, dia penulis, bisa juga dibilang sebagai pelopor di dalam iman kita. Mungkin boleh memberi pengertian dalam hal ini ya tentang Yesus sebagai pendiri, penulis dan juga pelopor iman kita. Oke, baik ya pendeta. Sebelumnya kita boleh baca di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 ya. Pak pendeta mungkin boleh bacakan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang mewajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan
bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri kita dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Luar ya. biasa. Jadi Yesus adalah pelopor, Dia penulis dan penyempurna iman kita. Ya, jadi kalau kita lihat paket yang diberikan oleh Yesus pada kita pada saat ini adalah paket lengkap. Ya, bukan hanya paket midnight ya, paket tengah malam ataupun hanya siang-siang aja paketnya ya. Tetapi paket lengkap yang Tuhan berikan kepada kita ya. Dia sendiri adalah penulis iman itu, Dia pelopornya, dan Dia juga turut di dalam perjuangan iman itu ya. Ketika Yesus berada di dunia ini sebagai manusia ya, Dia adalah salah satu ataupun tokoh yang paling sempurna dari tokoh-tokoh iman ya. Yesus adalah tokoh yang sangat sempurna ya, tidak ada kekurangannya ya. Lalu Dia juga menjadi tokoh yang membawa kita kepada iman itu. Dan bukan hanya membawa kita kepada iman itu, dan dikatakan Dia memimpin kita kepada iman itu, Dia menyertai kita dalam perjalanan iman, dan Dia juga yang menggenapi janji-janjinya di dalam iman kita itu ya. Jadi paket lengkap yang disampaikan oleh Tuhan ya. Oleh sebab itu buku Ibrani katakan bahwa kita harus selalu menunjukkan mata kita kepada Yesus ya. Turn your eyes upon Jesus ya. Pandanglah pada Yesus yang sering kita nyanyikan lagu ya. Mata kita ini harus tertuju selalu kepada Yesus agar kita boleh melihat bagaimana pengorbanan dan perjuangan iman yang Yesus telah lakukan di dunia ini hanya untuk menyelamatkan kita, dan itu menjadi teladan yang sangat bagus untuk kita sebagai umat-umat Kristen ataupun umat-umat Tuhan pada saat ini. Ya, lalu yang kedua, ketika mata kita sudah tertuju kepada Yesus, ya Alkitab juga mengatakan dan tulisan-tulisan juga mengatakan, tulisan-tulisan tentang Ellen G. White juga mengatakan ya dalam buku-bukunya bahwa kita harus merenungkan akan pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita paling sedikit satu hari itu 1 jam saja. Ketika Yesus membawa murid-muridnya, Yohanes, Yakobus, ya, Dia katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja, ya. Jadi 1 jam saja di dalam kehidupan kita ataupun setidaknya 1 jam kita harus merenungkan akan pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita, ya. Mata kita tertuju kepada Yesus. Lalu maka Dia akan memimpin kita di dalam perjalanan iman kita, dan Dia juga akan menyempurnakan iman kita, dan Dia akan memberikan sukacita juga kepada kita di dalam perjalanan iman itu, dan Dia akan memberikan kegenapan di dalam janji iman itu ya, dan kita akan memperoleh keselamatan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan yang kita tunggu-tunggu pada saat ini, yang kita imani adalah kedatangan Yesus yang kedua kali ya, Maranatha ya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan hal ini harus kita imani karena ini adalah puncak dari janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, ataupun ini adalah puncak iman kita, dan upah inilah yang akan kita dapatkan ya, sama seperti Musa tadi ya. Dia percaya bahwa upah dari Tuhan lebih besar dibandingkan dengan upah dari Raja Mesir ya. Ini yang harus kita lakukan juga pendeta ya. Kita harus percaya bahwa upah yang Tuhan berikan akan jauh lebih besar, yaitu keselamatan dan hidup kekal di sorga nantinya dibandingkan dengan upah-upah yang ada di dunia ini. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan pendeta. Oke, terima kasih ya. Pelajaran yang luar biasa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Pendeta Friendly Ginting. Kiranya Tuhan saja yang akan menolong kita untuk dapat menerapkan setiap pelajaran kita pada hari Sabat yang indah ini. Ya, untuk mengakhiri acara diskusi Sekolah Sabat kita, mungkin Pendeta Friendly Ginting boleh pimpin kita di dalam doa tutup pelajaran Sekolah Sabat kita. Kita bersatu di dalam doa. Pada saat ini ya Tuhan, kami sangat bersuka cita oleh karena kami boleh melihat tokoh-tokoh iman yang Tuhan telah berikan di dalam buku Ibrani. Dan kami rindu ya Tuhan, kami boleh memiliki iman yang sama seperti Abraham, Musa, Rahab, dan iman yang dilakukan juga oleh Yesus ketika Dia hidup di dalam dunia ini. Tuhan, biarlah Tuhan tetap menyertai kami agar kami boleh tetap memegang teguh iman kami, dan kami tekun di dalam memegang teguh iman kami, sehingga kami percaya bahwa kami boleh menerima janji Tuhan, yaitu keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan akan berikan kepada kami. Demikianlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pemirsa Hope Channel, acara diskusi sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama memasuki jam khotbah. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati.